Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair kakak. Kaifa halukunna? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan baik ya, Kak. Pagi ini Ibu akan membahas materi yaitu tentang sejarah pembukuan Al-Qur'an. Materi ini akan menjadi pertanyaan untuk kuis nanti, Kak. Makanya sekarang tolong simak baik-baik penjelasan dari Ibu ya. Sejarah pembukuan Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan. Lebih tepatnya yaitu pada malam Lailatul Qadar. Tahukah Kak, banyak orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Tapi itu semua tidak tepat, Kak. Ya, atau bisa dikatakan kurang tepat. Karena lebih tepatnya Al-Qur'an itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar, sedangkan malam Lailatul Qadar sendiri yaitu berada di antara 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan kita tidak tahu malam Lailatul Qadar itu tepatnya di tanggal keberapa di bulan Ramadan. Adapun proses pertama kali turunnya Al-Qur'an yaitu pada bulan Ramadan, Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia hingga sampailah kepada Rasulullah. Nah, di bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar ini juga Allah turunkan wahyu pertama kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kisahnya yang telah masyhur, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada awalnya mendapatkan mimpi. Kemudian setelah itu beliau dianugerahi keinginan untuk bersendiri. Setelah mimpi itu Rasulullah diberi anugerah untuk menyendiri. Lalu beliau pun memilih Gua Hira untuk beribadah dan merenung. Dan ini beliau dilakukan beberapa hari di Gua Hira itu. Sampai pada akhirnya datanglah malaikat Jibril dan berkata kepada Rasulullah, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Lalu Jibril memegang Rasulullah dan memeluk Rasulullah dengan erat, kemudian melepaskan Rasulullah dan berkata, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Lalu Jibril memegang Rasulullah kembali dan memeluknya dengan erat, kemudian melepaskan Rasulullah dan berkata, "Bacalah." Dan untuk kesekian kalinya Rasulullah menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Lalu Jibril memegang Rasulullah dan memeluk Rasulullah dengan erat, kemudian melepaskan Rasulullah dan berkata, nah akhirnya Jibril berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Nah, itulah wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Itu sebagai tanda awal kenabian dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tanda kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu dengan turunnya Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Setelah itu Al-Quran turun berangsur-angsur. Jadi setelah turun Al-Quran Al-Alaq surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5, turunlah Al-Quran secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Dan ayat yang terakhir turun adalah surat Al-Baqarah ayat 281. Jadi enggak semuanya satu Al-Quran turun, Kakak. Enggak semua Al-Quran itu turun kepada Rasulullah pada bulan Ramadan itu, enggak. Pada bulan Ramadan itu yang turun hanya surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Selebihnya itu yang satu Al-Quran yang kakak-kakak pegang itu turunnya itu berangsur selama 23 tahun.
Dan yang terakhir ditutup itu bukan surat An-Nas, Kak. Kalau di dalam Al-Quran itu yang terakhir surat An-Nas ya, yang diawali dengan Al-Fatihah. Sebenarnya Al-Quran yang pertama turun surat Al-Alaq ayat 1-5, dan yang terakhir turun itu bukan surat An-Nas, melainkan surat Al-Baqarah ayat 281. Kemudian sempurnalah Al-Quran menjadi 30 juz, 114 surat, dan sekitar 6 ribuan ayat. Dan pertama kali Al-Quran dikumpulkan menjadi satu pada masa Abu Bakar As-Siddiq, dan kemudian disalin ulang dan disebar ke seluruh penjuru dunia agar seluruh kaum muslimin bersatu pada satu mushaf, yaitu Al-Quran, mushaf Al-Quran, yaitu oleh Utsman bin Affan pada masanya. Selesai. Itulah penjelasan tentang sejarah pembukuan Al-Quran dari Ibu. Semoga bermanfaat, semoga kalian semua paham, dan kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu maupun pertanyaan-pertanyaan dari kuis nanti. Oke, Salihah, terus semangat dalam belajar ya. Ibu tutup. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.